Jadi Wali Songo itu menjelaskan semua aspek itu dengan budaya dan seni dan penerimaan terhadap budaya dan kesenian juga. Jalakalah sendulke sajak dan lakumu bila pribadimu tidak membangunkan nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan dinamika umat Islam. Hari ini kita akan bicara tentang seni, budaya, dan dakwah yang kadang ada anggapan bahwa para aktivis khususnya itu sangat jauh ketika bicara tentang seni dan budaya, apalagi kalau dikaitkan dengan bagaimana sebenarnya kita berdakwah dengan seni dan budaya. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita narasumber kita, Mas Hindrawan YB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama lengkapnya? Indrawan Yudi Prihanto. Oh, YP itu? Iya, Yudi Prihanto. Yudi Prihanto. SSN. SSN. Nah, itu juga izin sama orang tua. Nama asli ya? Nama asli, dan saya rubah YP itu karena saya juga izin orang tua. Karena dulu saya buat American Indrawan Y Prihanto, ternyata juga ditanya wartawan. Saya buat Indrawan YP, Y sama P juga tanya wartawan. Hanya saya minta izin ke orang tua apakah saya udah hakikoh. Nah, kemudian kayaknya belum dulu, bapak ibumu nggak mampu untuk hakikoh. Hanya saya akikoi dengan nama Indrawan YP. Oh, saya kira karena memang bergelut di dunia seni sehingga namanya biar keren, pakai YP. Karena ada sejarahnya juga ya. Masya Allah. Biar mudah mengucapkan dan tidak banyak pertanyaan. Gitu ya. YP. Baik, Mas Hindrawan. Ceritanya gimana? Anda kok bergelut dalam dunia seni, budaya, dan dakwah ini? Padahal bagi sebagian aktivis kadang-kadang ini wilayah yang dianggap abu-abu. Ya, justru inilah sebuah panggilan ya. Panggilan itu kan tidak bisa diprediksi kadang-kadang. Karena saya lahir dari pesantren yang justru saat itu anti terhadap budaya dan seni. Nah, tapi kan kita menggali, justru dari situlah saya menggali bagaimana kok pesantren saya itu dulu tidak dekat dengan budaya dan seni. Akhirnya dari situ saya selalu mencari tahu, ternyata memang betul bahwasanya Rasulullah itu di dalam sosiologi dakwahnya itu tidak berbenturan dengan budaya dan seni. Tentunya ada tiga ritmenya Rasulullah dalam bersosialisasi tentang budaya dan seni ini. Yang pertama adalah dia hadir sebagai tahmil, yang dimana itu membawa yang sudah ada. Yang sudah ada di bawah, tinggal betul-betulkan, diislamikan. Ya, disesuaikan secara bahwa ini adalah ajaran Islam, seperti itu. Sesuaikan nilai-nilai Islam. Ya. Kemudian yang kedua taghir. Taghir itu ada perubahan. Jadi bahwasanya tidak akan dirubah sebelum kita merubah. Tidak akan dirubah sebelum kita berubah. Nah, disinilah sebenarnya fungsi kita bagaimana menanamkan sebuah kebaikan bagi yang perlu diperbaiki dan dirubah. Kemudian yang ketiga adalah tahrim. Jadi memang betul-betul kalau ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka harus disingkirkan dari kehidupan karena tentu tidak akan ada kebaikan. Berarti kalau langsung menolak nggak sesuai dengan tiga tahapan ini ya? Iya, lagi pula itu sudah dicontohkan juga ke para wali songo. Jadi Wali Songo itu menjelaskan semua aspek itu dengan budaya dan seni dan penerimaan terhadap budaya dan kesenian juga. Nah, ini contohnya seperti kehadiran Wali Songo itu sebenarnya yang menanamkan adiluhung. Jiwa yang dimiliki orang Jawa sekarang itu adalah jiwa yang dibangun Wali Songo dari keislamannya. Dan itu juga diambil dari budaya luhur Jawa yang dimasukkan ke dalam seperti Andap Asor, Tepo Sliro, Lembah Manah, Gotong Royong, dan itu ditumbuhkan gitu. Jadi lingkungan itu ditumbuhkan dan dibangkitkan karena orang Jawa dulu sebelum ada Wali Songo saling membunuh, saling mencari kekuasaan, saling membantai itu biasa.
nilai-nilai yang sudah ada, yang Ya. sudah baik, kemudian bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan bahwa ini juga termasuk dalam nilai Islam. Iya, betul. Jadi penerimaan tadi, yang diterima apa, yang dirubah apa, yang ditolak apa. Berarti ada pemilahan itu ya. Iya, betul. Jadi sebelum ke tingkat penolakan berarti ada tahapan yang diterima apa dulu kan gitu. Tidak asal ditolak. Iya, termasuk wayang kulit, dulu wajahnya wajah orang. Terus wayang kulit, wajahnya seperti kita kan tidak boleh, dalam beberapa pendapat kan tidak boleh menggambar manusia yang utuh. Iya. Tidak boleh menggambar manusia yang komplit. Akhirnya disitulah Sunan Kalijaga berperan mengubah wayang itu menjadi estetik, tapi tidak ada pelanggaran dalam syariat di situ. Berarti memang apa yang ada di lingkungan masyarakat saat itu, kalau memang bisa dirubah, disesuaikan gitu. Ya. Menarik juga ini ya. Tapi kan hal semacam ini kan banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin, Mas Hendrawan. Karena belajarnya bukan di ranah tauhid dulu, atau di wilayah keilmuan-keilmuan yang universal dan metodologi dakwah yang lebih kental, tapi tiba-tiba belajar kitabnya Al-Wala' wal Bara'. Sedangkan dalam kitab Al-Wala' wal Bara' itu adalah sebenarnya itu punya tertinggi ketika kita bisa menghadirkan benar-benar wala siapa-siapa, barok kita siapa. Itu sebenarnya pada tahapan puncaknya. Ya, tahapan ketika orang itu sudah mampu menjalin universalitas lingkungan kan gitu. Sebenarnya kan sama saja. Ada yang kitab keras, ada lunak, semuanya itu sebenarnya ada pada tempat dan penyesuaiannya dan pada penerimanya sama. Jadi sepertinya begini ya, kan kita ambil kitab misalnya Al-Hikam, kita tafsir sajalah, Ya. itu di lingkungan masing-masing itu berbeda. Ya. Nah, contohnya begini, biar kita mencoba melihat bahwasanya umat Islam di Indonesia itu sejak zaman cucu sahabat sudah ada. Buktinya di Barus, itu kan ada makamnya cucu sahabat. Ya. Di Sumatera. Berarti kan Islam masuk itu sebenarnya sudah masuk fase tahap sahabat. Sahabiyah itu masih ada di itu. Tapi ternyata perkembangan Islam 500 tahun tidak berkembang. Tidak berubah. Nah, saat itu ini di khilafah, di khilafah Islamiyah itu memerintahkan kan dakwah ke Indonesia. Ya. Akan tetapi dari para khalifah dan lingkungan khilafah itu kan punya mazhab Hanafiyah. Ya. Dan masuk ke Indonesia tidak bisa merubah keadaan apapun. Itu karena memang mazhabnya atau karena Iya, kulturnya? karena Hanafiyah tidak cocok dengan kultur Indonesia. Nah, gitu ya. padahal di sini adalah semua mazhab itu kan baik dan semua mazhab itu dibenarkan. Nah, kemudian dari perjalanan panjang 400 tahun itu tidak merubah perjalanan dakwah dan keumatan yang bertambah. Nah, saat itulah memutarlah otak, risetlah para khalifah itu untuk melihat Indonesia seperti apa. Ternyata yang paling tepat adalah Syafi'i. Syafi'iyah ya. Nah, Syafi'iyah, dan ternyata di dalam lingkungan yang Hanafiyah ternyata ada Syafi'iyah. Apakah ada konflik? Tidak ada. Mereka beda mazhab, tapi masih bersatu. Dan akhirnya dikirimlah Wali Songo yang bermazhab Syafi'iyah itu untuk menuju Indonesia, dan 50 tahun perjalanan Wali Songo mengislamkan lebih dari 50% penduduk Indonesia. Spektakuler itu ya. Spektakuler dan hampir 100%. Berarti ketika mazhab Syafi'iyah ini memang penerimaannya besar. Besar sekali. Itu apa sebabnya? Karena kultur dan Kulturnya. latar belakang lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi contohnya seperti tadi kitab yang kita sebut. Nah, itu kan akan cocok kepada kalangan tertentu. Ya. Kalangan tertentu, ketika situ sudah tertata semua, sudah selesai sebenarnya.
kan gitu. Ya, kembali ke seni budaya ini menarik juga ini Mas Hendrawan ya. Ya. Memang gimana sih sebenarnya aplikasi ya dakwah dan seni ini seperti apa sebenarnya? Ya. Kalau kita mungkin dalam terjemahkan dalam keseharian kan kultur masyarakat memang kita pahami berbeda-beda ya. Dan memang kita harus bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia khususnya yang memang ragamnya luar biasa ya. Nah, Rasulullah itu suatu saat kedatangan dari orang-orang Habasyah dan di situ kan banyak penari dan lain sebagainya. Nah, saat itu dia berada di Masjid Nabawi dan penari orang mereka itu ya sudah berhimpun dan mereka bersenang-senang dengan ya tentu kan karena Rasulullah mengiyakan dan melihat diam saja berarti kan mengiyakan. Nah, saat itu dipanggillah Aisyah, sini ke sebelahku kan. Nah, disitulah ditempelkannya kepala Aisyah ke bahu Rasulullah sambil menikmati tarian dan kesenian dari Habasyah itu. Nah, itu pun Aisyah yang memberikan suguhan pada mereka di Masjid Nabawi. Nah, berarti kan ketika itu juga terjadi ketika ada seorang sahabiah yang dari kalangan Badui kemudian dia bernyanyi dan lain sebagainya, dua orang itu dan nyanyiannya memang tidak masuk, tidak layak, maka seorang sahabat juga menegur, tidak main-main sahabatnya, Khulafaur Rasyidin ya, itu mengatakan ada seruling setan di rumah Rasulullah. Terus apa tanggapan Rasulullah? Biarkan mereka punya jalan sendiri, punya arahan sendiri untuk menikmati hari raya, dan ini hari raya kita saat ini kan begitu. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat menerima dengan keberadaan yang terjadi pada situasi masyarakat lokal. Berarti apa yang ada di masyarakat itu memang bisa dipahami ya. Jadi kalau seorang dai memang harusnya memahami ya. Karena untuk membawa misi itu dia tidak bisa menyampaikan secara langsung ketika mereka tidak memahami kultur dan itu tidak boleh emosional karena Rasulullah saat maaf ya kafiyahnya ini ikat lehernya Rasulullah itu ditarik sama orang Badui ya saat bersenang-senang bernari itu. Seorang sahabat marah, terus akhirnya diam, nggak apa-apa, padahal ada bekas luka tarian itu. Karena apa? Seorang Badui itu mengatakan, aku ingin sesuatu yang apa yang dimiliki oleh yang Allah cintai dan lain sebagainya lah, dalam artian bahasa mereka menginginkan tapi kasar caranya. Iya. Tapi kan Rasulullah paham betul memang karakter orang itu kasar. Maksud itu ya? Iya, dia itu orang Badui dan orangnya kasar. Dan kan bisa kita teriak, kita kemudian menghentikan dia, kemudian memarahi dia, tiba-tiba jadi lemah lembut kan nggak bisa. Karakter dasar. Nah, karena memang ada karakter bawaan, makanya di Indonesia itu luar biasa. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Badui, ada suku udah itu ribuan suku itu. Dan ternyata bisa saling menerima kan. Iya, kembali ke tadi Mas Hendrawan ya, bagaimana Wali Songo itu berdakwah ya. Memang ini menurut saya spektakuler dan belum pernah ada dalam sejarah dunia bahkan ya. Langsung dalam waktu yang sekian gitu mampu mengislamkan masyarakat yang luar biasa banyak. Ini kalau Anda melihat seperti apa ini? Inilah pentingnya riset dan pentingnya tim ahli. Di dalam khalifah itu kan semua khalifah punya tim ahli. Mulai dari Abbasiyah, kemudian Muhammad Al-Fatih, semua itu punya tim ahli. Dalam tim ahlinya bekerja dengan baik semua. Tim ahli untuk dakwah, tim ahli untuk perang, tim ahli untuk melihat kelemahan musuh, tim ahli untuk pertanian, tim ahli untuk peternakan, tim ahli untuk perdagangan, semua ada. Karena itu perputaran sinkronisasi, sinergi. Cara merebut hati masyarakat itu. Iya, betul. Karena sebenarnya dakwah itu kan cara merebut hati masyarakat kan ya. Bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai kebenaran dan masyarakat itu juga memang mengikuti dan mau untuk melakukan apa yang kita inginkan itu ya. Karena kita nggak bisa memberikan hidayah, itu kan prinsipnya kan di situ. Iya, Mas Hendrawan, mungkin
bisa diceritakan kepada kami ya, mungkin pengalaman-pengalaman selama jenengan terjun dalam dunia seni dan dakwah ini seperti apa? Ini banyak ya, jadi mulai dari yang tidak masuk nalar, di luar nalar ataupun semuanya banyak sekali. Mungkin mulai dari saya di Sulawesi, di Sumba, kemudian di Kalimantan, di Sumatera, semua kan ada literasi yang harus kita bangun untuk berkomunikasi. Bahkan maaf, saya di hutan-hutan itu, keliling hutan sampai saat ini, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, mediasi mereka di kalangan LMDH, Kepojak, desa dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya dari cara kita melihat peta, dari kita melihat meriset, kenapa selalu selesai kita mediasi, selalu selesai, kenapa? Karena kita lihat kultur masyarakatnya, penerimaan kita terhadap lingkungan apa. Kan contohnya di sana ada yang konflik rame, nah, saya masuk ke dalam, saya tidur di wilayah tengah-tengahnya, saya tidak mau di rumah masing-masing, saya tidurnya di hammock, saya tidur di tengah hutan, saya di sini, saya sini. Itu sebenarnya untuk cerminan, untuk menjelaskan. Jadi kalau contoh ya, kalau misalnya ya saya di mana tuh, di Sumba tidur saya di gereja, gitu ya. di gereja, dan nggak risih juga itu ya? Tidak, karena itu penghormatan terhadap mereka dan bagaimana mereka itu merasa terhormat kita datang. Sebenarnya kan mungkin meskipun mereka agamanya berbeda, kan kita punya harapan satu ketika dengan sikap kita, akhlak kita, mereka tertarik dengan Islam itu. Ya, itu wallahu alam. Ternyata waktu itu adalah puasa hari pertama dan mereka menyediakan saya sahur. Itu adalah tokoh, betul tokoh kunci dari misionaris di situ. Jadi menyediakan saya sahur, dan saya sahur, akhirnya saya langsung pulang, kemudian terbang ke Lombok. Nah, ini kan bahasa kita, kan saya cek dulu apakah ruangan yang saya tiduri, rumah itu ada anjing, apakah babi di mana-mana. Kan kita harus tahu semua lingkungan itu. Dan kita kan bisa tidur di luar, tapi kita tidak menghormati tuan rumah. Kan di situ ada ruang tamu dan sebagainya. Itu kalau di wilayah yang gereja. Kemudian di wilayah yang kita berkesenian itu kalau yang kenal kan tim Nasyid Zukhruf itu kan, salah satu personilnya kan beragama Katolik. Nah, waktu itu memang betul-betul banyak penolakan, sampai ada satu orang ustadz yang cocok dengan pendapat saya. Kenapa dia masih saya pertahankan di Zukhruf? Alasannya menolak itu, ini Nasyid Islam kok personelnya bukan. Ada yang Katolik. Simple, saya kan siapa, bukan siapa-siapa. Yang Rasulullah aja manusia paling sempurna, dibantu oleh Abu Thalib yang non muslim kan gitu. Ya. Nah, ternyata dari situ ustadz saat itu yang terakhir saya tanya adalah Ustadz Wijayanto. Sekitar saya tanya, "Tat, gimana nih? Personal kita ada yang Katolik. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya." Saya ajak salaman dan terima kasih. Sama seperti yang saya maksud. Selang berapa lama ya dia menjadi muslim. Mulai dari belajar wudhu, karena waktu awal masuknya kan juga sama dikit-dikit dan sebagainya, kita rangkai karena dia awalnya tertarik dengan nasyid, akhirnya dia menjadi personel dan dia memainkan sampai terharu dan selalu menangis kalau melihat lagu-lagu tertentu. Dan akhirnya di situ kan tidak ada masalah. Terus kemudian dia masuk Islam, akhirnya ya karena bukan kita yang memberikan hidayah, melihat akhlak gitu ya. Ya kita berarti melihat lingkungan bahwa dia berada nyaman di situ. Walaupun beda agama, beda apa, ternyata kamu diizinkan kan gitu. Dengan wasilah itu akhirnya dia mendapatkan hidayah itu. Termasuk salah satu yang sekarang menjadi ustadz, itu kan sahabat saya Santo, itu kan dulu waktu dia di tim kita Pararimba, guru Pararimba itu masih Katolik, dan dia waktu itu mau saya ruqyah karena ada masalah. Ya saya ruqyah selesai masalah. Ya itu kenangan indah dia. Saya ruqyah ternyata bisa melepaskan semua energi negatifnya saat itu. Dan selang berapa lama dia diminta untuk membuat lagu ayat kursi oleh Habib Ali yang di Jawa Timur itu.
dia merasa bahwa keberatan dengan, wah saya bukan muslim ini kenapa harus ada ayat kursi. Nggak, kamu coba aja, ini pesanan saya yang minta, terus apanya, terus ditulis, tanya, telepon ayat kursi itu gimana, ayat kursi gimana, browsing dan sebagainya, dia cari, telepon teman-temannya yang muslim, ayat kursi gimana, ayat kursi gimana, nah terus tersimpulkanlah lagu judulnya Kursi Allah itu. Dan ketika dia berhasil menyanyikan, sudah bergetar semua hatinya, karena waktu itu biasanya mengerjakan lagu biasa 2 jam maksimal sudah selesai. Ini 8 jam masih tambah jam-jam lagi sampai 14 jam belum selesai. Nah, akhirnya ketemulah itu energi itu, dan pulang sampai ke Solo dia bersujud. Nggak bisa menyelesaikan itu karena ada getaran energi. Ya, kekuatan besar ternyata kita kecil sekali ini, dan semua ada Allah di situ kan. Meskipun saat itu beliaunya belum muslim, itu, ya? belum, tidak paham, tapi kan dia ngerti ayat kursi artinya apa, itu kan karena dari browsing itu, kemudian dia suruh menerjemahkan ayat kursi itu dalam sebuah lagu, jadi kursi Allah itu. Maka ternyata musikalitas yang hadir juga sangat menyentuh sekali. Akhirnya ya lagu itu menjadi sebuah momentum dia mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu ya. Lewat lagu itu. Hidayahnya memang macam-macam ya jalannya. Macam-macam ya, gitu. Dari situ akhirnya dia mendapatkan hidayah dan akhirnya memeluk Islam gitu ya. Iya. Ini pengalaman-pengalaman menarik ini ya. Ya, memang kita pahami bahwa kalau kita dakwah batasannya kita tidak mampu memberikan hidayah, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita rangkul saja siapapun itu, kita ajak berdiskusi, kita buat sebuah kekeluargaan yang baik. Maka disitulah sebenarnya kuncinya, bahwa dia merasa bahwa bagian daripada lingkungan yang memang sebenarnya itu Rasulullah contohkan. Oke Mas Indrawan, apakah ketika kita terjun di dunia seni dan dakwah ini ya, dalam kebudayaan dan sebagainya, mungkin ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang? Ada nggak ini? Kalau saya sejak dulu berprinsip pada kalimat-kalimatnya Dr. Muhammad Iqbal. Itu semacam yang awal saya pahami, saya lekatkan di kepala itu kan, ad-dinu bila quwwah falsafal madad. Jadi ad-din itu tanpa kekuatan, tanpa power, itu hanya falsafah belaka. Kan gitu. Nah, itu kan falsafah, berarti kan kita butuh kekuatan di balik itu kan. Berarti di bidang apapun. Nah, akhirnya saya bertemu lagi kalimatnya Muhammad Iqbal di dalam buku-buku yang saya baca, yang mungkin nampak aneh oleh siapapun waktu itu kan. Ini Rumuzi Bekudi, ada buku-buku yang aneh-aneh pokoknya kan, itu saya suka sekali itu. Terus akhirnya juga muncul kalimat, hidup adalah kematian bila ruh jihad telah hilang. Nah, itu dasar sekali saya untuk menempuh semua jalan. Gimana mengaplikasikan dengan seni dan budaya itu? Nah, ada satu kalimat lagi dari Muhammad Iqbal yang terhubung dari kalimat jihad itu, bahwa kalau hidup adalah kematian bila ruh jihad telah hilang, berarti dimanapun kita berada, mau di pertanian, di peternakan, di kesenian, di perguruan, bahkan kita jadi ustadz pun, bahkan kita dianggap kiai pun, ya kematian kalau ruh jihad kita hilang. Berarti nggak ada ruhnya diri kita. Masa roh dakwah itu ya? Berarti kan mayat bukan hanya yang dikubur, tapi siapa-siapa yang hidup dengan semangat dan jiwa terkubur. Nah, dari situ kita ambil kalimat Muhammad Iqbal tentang seni yang bagi saya selalu monumental. Itu kalimatnya begini: celakalah seni lukis, sajak dan lagumu. Jadi ciloko. Seni ciloko, sajakmu ciloko, lagumu ciloko, musikmu ciloko, lukisanmu ciloko, ciloko kabeh. Ya. Berhenti di situ ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Celakalah seni lukis, sajak dan lagumu bila pribadimu tidak membangunkan nurani. Bisa didetailkan. Ya. Kalimat berikutnya itu sebenarnya simpel. Ketika kita mendapat kesulitan-kesulitan itu, ya kita harus minta fatwa kepada jiwa kita, kepada hati kita kan. Sampai di mana titik kita membangunkan orang secara nurani. Jadi menyadarkan tadi ya. Ya, contohnya begini. Itu kan di wilayah kesenian. Ya. Ngapain kita pidato khotbah akhirnya tidak menyentuh nurani orang? Lah gunanya apa?
Berarti harus sentuhan hati. Ya, harus membangunkan. Atau mungkin bisa diartikan begini, bahwa dakwah itu memang tidak mesti harus ceramah, tidak mesti harus Ya, khutbah, betul. tapi bisa dengan berbagai fasilitas, sarana, bahkan dengan perilaku yang mereka tersentuh hatinya. Iya, termasuk begini, contohnya khutbah Jumat yang sangat mulia. Khutbah Jumat itu kan bagi saya derajatnya itu adalah powerful amal. Kenapa demikian? Ini bisa kita buktikan. Khutbah Jumat itu harus powerful, mengingatkan ketakwaan, membangunkan ketakwaan, meningkatkan iman. Itu ngecas untuk 1 minggu ke depan. Ini kan ngecas. Iya, betul. Berarti kalau ada khutbah Jumat masih membaca, kemudian bacanya salah, au nuna, nggak bisa meningkatkan ketakwaan dalam hari itu, tidak membangunkan nurani pada hari itu, berarti sungguh kerugian besar di minggu depannya. Kasihan umat berarti semakin lemah. Kualitas khotib di sini. Khotib Jumat. Maka di sini harus ditingkatkan benar-benar bahwasanya khotib Jumat itu tidak latihan muhadharah, bukan latihan pidato, tapi khutbah Jumat itu benar-benar menjadi charger bagi muslimin dan muslimat, terutama muslimin yang di masjid, untuk ngecas ketakwaan untuk minggu depan. Membangun ketakwaan itu ya, biar mereka semakin semangat beribadah. Ya, itu ngecas minggu depan loh kan. Seminggu itu ya? Iya, ini kan baterai kita menuhi. Iya. Nah, ini HP kita menuhi kan. Iya. Kita untuk hari besok kan. Cas gitu ya? Nah, harus habis kan, baru dicas lagi. Khutbah Jumat sama. Begitu kita ngecas hari ini untuk khutbah Jumat, berarti untuk Jumat kemudian dicas lagi. Atau mungkin bisa diilustrasikan begini Mas Nudawan, coba. Tuan. Ini kan kualitas khotib Pak, Ya. kita cas ya. Kalau kualitasnya mungkin maksimal bagus, ini kita cas berarti dia full baterainya. Kalau dia nggak datang ke Jumat berarti tidak cas, otomatis kan semakin lemah ya. Iya, tapi ada juga yang di khutbah di Jumat dia nggak kena karena ada kabelnya yang error. Nah iya, mungkin kalau yang mungkin khotib nggak persiapan atau apa, berarti betul di cas, tetapi memang baterai casnya itu nggak masuk secara maksimal, sehingga hanya beberapa persen yang masuk begitu. Bisa jadi kalau Ilustrasinya. bahasanya kita bisa mendolimi umat. Mendolimi umat ya? Karena itu memang haknya umat. Haknya umat untuk menerima khutbah Jumat berkualitas, ittaqillah itu berkualitas, ngecas berkualitas. Makanya sampai ke sini jangan disalahkan umat dong. Kalau pilihannya keliru, jalannya keliru, keseniannya keliru, berdagangnya keliru. Karena apa? Yang ngecas di hari Jumat itu membuat mereka tertidur. Nah, ini kan jenengan nyindir siapa ini? nyindir saya sendiri yang begitu. Kalau khutbah Jumat nggak persiapan kan nyisain diri saya. Kan pesannya memang ini menarik ini. Pesannya bahwa memang Jumat ini tempat cas untuk keimanan, ketakwaan. Sehingga memang harus dipersiapkan betul dengan baik sehingga umat itu kualitasnya meningkat. Ya. Dan ini sebenarnya kita bicara budaya dan seni itu sebenarnya sama. Kita bicara perdagangan, pertanian dan sebagainya, konteksnya sebenarnya terhubungan. Kayak ini tadi kita bicara Jumat, lingkungan. Nah, kebudayaan berhubungan dengan lingkungan. Sekarang, maaf, kalau ada orang melakukan sholawatan dan sebagainya, oh ternyata dia bisa meningkatkan keimanan dan lain-lain. Nah, bisa jadi dia punya cara untuk membangkitkan rasa itu. Tapi ada satu sisi yang harusnya meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ngecas minggu depan, tapi tidak dilakukan. Nah itu kan sebenarnya ilmu budayanya seperti itu. Ini terhubung semua. Jadi antara budaya, seni dan lingkungan itu kan terhubung. Karena budaya itu lahir dari masyarakat. Kesenian bisa bersifat individu. Nah, kesenian adalah produk dari budaya. Atau sebaliknya, kita bisa berkesenian, akhirnya menjadi budaya. Tergantung sudut mana nanti kita mulai. Kita memandangnya ya. Jumatan tidur, budaya, bisa jadi budaya. Maksudnya kebiasaan tidur. Nah ya, walah nanti tidur waktu khotib khotbah aja.
Bahkan saya pernah baca juga ada semacam ini. Kalau Anda nggak bisa tidur, punya penyakit nggak bisa tidur, tolong hadir di Jumatan biar bisa tidur gitu ya. Ini kan sebenarnya ungkapan kan yang kurang pas ya, kurang pas. Tapi mungkin realitasnya memang juga kadang kita lihat seperti itu juga. Ya, ini semakin menarik ini. Oke Mas Indrawan, mungkin tadi kan masyarakat itu kan heterogen dengan berbagai sikap mereka, perilaku mereka, kemudian latar belakang mereka. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa memasukkan nilai-nilai Islam lewat seni dan budaya ini? Dasarnya adalah like and dislike dulu. Mereka suka apa, tidak suka apa. Lah kalau jenengan ngasih menghadirkan wayang kulit di komunitas yang nggak suka wayang kulit, dia nggak akan respon. Berarti kita harus paham dulu apa kesukaan Iya mereka. Betul. Kalau ternyata sukanya wayang golek, nah berarti kan wayang golek bisa dihadirkan di situ. Itu pintu masuknya. Nah pintu masuknya adalah kita riset sebagaimana khilafah itu meriset Indonesia kenapa kok di bawah mazhab Hanafi pedagang-pedagang dimasukkan sudah kawin sama orang sini dan lain sebagainya, perkembangan Islam tidak tumbuh. Kalau diundang di daerah sebelum jenengan mungkin tampil atau mendengar riset juga sih. Saya biasanya akan datang 2 jam sebelumnya atau sehari sebelumnya bisa jadi, karena saya akan berinteraksi dengan masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya. Saya dengar keluh kesah mereka semua, baru saya akan bicara. Makanya jarang yang undang saya untuk bicara. Ada bahan di situ tadi ya? Karena dia pasti ngundang untuk ngisi pulang itu. Padahal saya tidak. Saya biasanya di daerah tuh 2 minggu. Gitu ya? Di 1 minggu. Di daerah 3 hari. 1 hari. Waktu saya berada di Ciwidey itu untuk menjelaskan semua persoalan hubungan antara wisata, kemudian lingkungan dan lain sebagainya, saya butuh waktu untuk tidur di lingkungan masyarakat mereka. Dan sampai saat ini saya dirindukan untuk selalu kapan datang lagi untuk hadir. Untuk sekedar apa? Komunikasi. Karena ini penghargaan terhadap istilahnya, kalau orang bilang honorable atau apalah, jadi menghargai. Tapi kadang kita juga kadang aktivis itu begini. Ya, ketika dia coba untuk mengambil jarak ketika melihat kondisi masyarakat yang kadang secara kebiasaan kurang pas atau kurang sesuai dengan Islam. Itu gimana kalau jenengan menyikapi selama ini? Maksudnya kalau ada umpamanya kita diundang di satu daerah atau kita mungkin mau melakukan kajian, ceramah dan sebagainya, ternyata di situ ada kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap memang kurang tepat gitu. Sehingga kadang-kadang mengambil jarak gitu. Gak apa-apa. Ya kita jangan bicara ke yang mereka lakukan dan tidak kita sukai. Kita ambil cara untuk memperbaiki bagaimana mereka memiliki kesadaran yang lain. Bisa jadi itu akan berubah tahun depan atau berapa tahun lagi. Seiring dengan kita dakwah itu ya. Sama seperti ketika kita di Segoro Gunung itu kan ada punden di pojok. Punden di pojok di pinggir jalan. Akhirnya suatu ketika lingkungan masyarakat itu masih memuja di situ. Nah, bagaimana dengan caranya kita bisa memindahkan ke belakang? Itu kan sudah melakukan perubahan. Enggak. Mungkin karena memang kadang-kadang kita nggak paham bahwa mereka melakukan seperti itu karena memang masih belum. Ya karena tidak tahu. Tidak tahu gitu ya. Jangan dilawan, tapi bagaimana cara membuat perubahan dengan kesadaran mereka. Oh ternyata ini dipindah bisa. Oh ternyata nggak ada masalah. Oh ternyata tidak punya daya apa-apa. Oh ternyata, gitu. Ya, menyadarkan itu kan proses ya. Iya, kalau saya ingin menyadarkan orang-orang yang berada di dalam lingkungan kuda kepang, saya akan pegang kuda kepang juga. Gitu ya. Karena tidak ada salahnya kan, kita pakai kuda kepang. Apa dulu seperti Wali Songo itu seperti itu ya, Sunan Kalijogo dan sebagainya. Ya, otomatis di kalangan begal ya tetap dia berada di posisi begal, walaupun dia tidak begal. Tapi dia akan membukakan kesadaran-kesadaran. Sebagaimana Pandanaran juga sama. Ketika Syekh Dombo menjadi muridnya, ya karena ada kalimat kutukan itu, siapa? Akhirnya mukanya jadi domba kan. Nah ini dipanggillah Syekh Dombo itu. Oke Mas Indrawan, sekarang
kita bawa seni dan budaya dalam konteks modern. Ya, Sekarang kan era digital ya. jelas. Dan dakwah itu Ya, tersebar luar betul. biasa gitu ya. Orang mungkin bisa memilih saran apapun untuk dakwah dan orang bisa menerima informasi apapun, entah itu baik, tidak baik dan sebagainya. Nah sekarang kalau jenengan dalam konteks seni dakwah ini dengan dunia modern ini sudah apa? Jawabannya cuma di HP, sudah, itu aja. Maksudnya gimana itu? Ya kan di HP sudah isinya mulai dari kesenian, kebudayaan semua ada di sini. Nah, kalau cuma jawaban di HP orang kan, saya pun bisa, tapi kan bagaimana bahwa konten-konten di HP itu bisa menyentuh. Nah, disitulah kalimatnya dengan itu yang sudah menjawab. Konten apa yang kita bisa hadirkan. Kan di situ. Nah, kalau HP kan sebagai benda mati dan sebagai alat. Ini bisa menjadi setan, bisa menjadi malaikat. Ya. Nah, berarti kan fungsinya tergantung siapa mengendalikan, siapa yang input. Ini harus kita isi ruang ini sebenarnya. Ya, sekarang kan gini. Di dalam seperti itu, di dalam sini kan kita rebutan. Konten porno, konten dakwah, konten lagu, konten musik, konten semua kan konten berebutan. Nah, sebagai kita yang merasa katanya dai, terus kita nggak mau rebutan di situ. Wah, di HP banyak musiknya. Wah, di HP banyak ininya, apa istilahnya, lagu-lagunya. Saya nggak suka lagu. Di HP saya nggak suka kegiatan ini, nggak suka. Lah, kenapa nggak mau isi? Kan yang isi kita. Itu konten modern sebenarnya di wilayah itu yang paling mendekati, di wilayah konten. Makanya perebutan ruang itu ya sebenarnya. penciptaan konten kreator yang menarik itu ada di sini. Berarti ini dibutuhkan sekali berarti ya. Ya, ini memang sebenarnya pencerahan terhadap ini di HP ini banyak orang masuk Islam. Juga gitu ya, kasus-kasus gitu Ya, di HP ini banyak orang murtad. Di HP ini banyak orang jadi rusak. Iya. Di HP ini banyak orang jadi baik. Di HP ini banyak orang menjadi radikal, bisa menjadi lemah lembut, bisa menjadi taat orang tua, bisa menjadi durhaka pada orang tua, bisa menjadi komplit. Ini alatnya ya. Iya. Tapi siapa yang ngisi kontennya Ini itu? alatnya. Berarti dalam seni pun seperti itu. Padahal Iya. itu ruang yang dibutuhkan. Kemudian siapa yang akan menyalahkan HP? Siapa yang akan Menyalahkan HP. menyalahkan HP ya? Iya, karena kan ini masalahnya di HP kan. Masalah HP. Terus sekarang kita bicara ada anak kecil buka konten dewasa. Salah siapa kan? Nah, ini udah ditinjau banyak. Dari pola pendidikannya, pola memberikan HP-nya, dari pola ininya, pola asuhnya, pola ininya, pola ini, itu kajiannya panjang. Tapi kan kita nggak bisa nyalain HP. Benda mati ya. Ya benda mati. Nah itu. Oke. Sedangkan seluruh dunia kita bisa melihat dari sudut pandang ini kan. Itu. Ini pesan jenengan berarti kepada seluruh dai siapapun yang terlibat di situ Ya. harus memanfaatkan peluang itu, Ya otomatis kan. termasuk para seniman-seniman muslim. Iya. Seniman muslim berkonten mau tidak kadang-kadang tidak didukung. Nah, seperti ini kita podcast ya padanya. Buktinya dunia yang tahu seperti ini kan harusnya mendukung misalnya. Wah, alatnya dari DSKS apa toh? Nih, nah gitu, itu mendukung untuk terciptanya misalnya konten yang semacam itu. Membangun kesadaran itu yang Ya, yang betul. kadang kurang ya. Ya, karena consciousness yang kita di era consciousness, di era kesadaran ini yang bisa mengendalikan apapun. Gitu. Jadi kita maaf, ini HP saya sampaikan bisa menjadi setan, bisa menjadi malaikat. Kuncinya di mana? Consciousness, di kesadaran. Kesadaran yang pakai. Ya. Nah, membangun kesadaran inilah yang sebenarnya tugasnya para dai. Ya itu yang saya sampaikan kan, kesadaran kan perlu dibangun. Ya. Itu tugasnya para dai. Bagaimana menggunakan dengan baik, Ya. bagaimana memilih konten yang baik gitu. Ya. Termasuk bagaimana mengisi konten-konten yang Ya, baik gitu. kemudian dampaknya seperti apa? Gitu ya. Kan gitu. Kita tinggal mau keilmuan kan tinggal kontak. Oh, kamu belajar ini ada kontennya Ustaz Hidayat. Oh, kamu belajar dai yang bisa menghibur ada Anwar Zahid. Kamu punya dai muda di sini ada banyakan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang maaf tidak ada referensi.
Jadi tidak ada referensi. Iya. Contohnya begini, kita kan nggak pernah menjelaskan bukaan konten-konten ini. Nah, pengennya itu semua dai pengen ini tontonan konten saya. Sedangkan seperti Gus Baha, dia nggak punya konten, nggak punya medsos yang menyebarkan orang lain dengan begitu kencengan gitu. Karena justru konten dia sendiri yang kuat itu mungkin ya. Ya, karena ilmu yang penting sekali dan bisa diterima oleh kalangan-kalangan dengan dasar yang begitu kuat, maka itu diharapkan menjadi pondasi kesadaran kita itulah. Ya, menginspirasi juga ini ya. Baik, Mas Hendrawan. Sebelum nanti kita closing ya, mungkin nanti saya minta antum atau jenengan selama ini apa yang sudah digeluti dalam dunia seni? Saya kebetulan membuat film pertama nasional itu tahun 2000, itu Desaku Bernyanyi. Waktu itu artisnya Nurul Arifin dan Profesor Emil Salim. Itu tentang desa dan kehidupan desa dan bagaimana makna dari sebuah lingkungan. Kemudian berikutnya film yang internasional kita buat itu tahun 2010, itu pertama kali ditayangkan di Locarno, Swiss, yang dimana kursinya hanya beberapa gelintir, ibaratnya hanya berapa belas film yang bisa ditayangkan itu dari saringan ribuan seluruh dunia. Kemudian dari situ mendapat penghargaan Yamagata Nippon, Jepang, ada Seoul Cinema Digital Film Festival, ada Mukher Asia Afrika, Dubai International Film Festival, semua kita masuk di situ. Begitu masuk Indonesia, kita dicekal. Apa alasannya? Ya karena memang itu tidak sesuai dengan harapan yang nyekal, gitu aja. Itu contoh. Mungkin dipertanyakan ya, gitu betul. ya. Karena itu kemudian karya-karya sudah banyak, monolog, teater dan sebagainya cukup kita kerjakan banyak. Dari antum dari berbagai bidang ya, mulai dari semua bidang, bahkan filman, betul. Seni lagu. Tapi kalau egois saya pengennya cuma jadi seniman. Seniman itu apa? Dalam bidang apa? Ya, pasnya. Saya kan sebenarnya seniman seni rupa. Seni rupa. Memang seni keramik dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi saya bisa orang biasanya di seni rupa itu dia bisa melakukan background semua kesenian. Mau mulai membuat film, mau apapun sudah bisa. Karena kenapa kok saya sampaikan kepada panjenengan tadi tentang ada hubungannya dengan ini. Karena begini, unsur seni itu harus diterima dengan kekuatan yang baik. Contohnya begini, seni itu ada repetisi, ada universal, ada unity, ada repetisi, ada komposisi, ada warna, balancing, dan lain sebagainya. Ini kan penyusun. Jadi sebenarnya semua kita membangun arsitek butuh seni. Makanya pernah saya sampaikan ke dalam ngisi di sekolah alam itu banyak yang nggak setuju bahwa belajar seni adalah wajib. Itu dia bisa melihat partikel-partikel yang banyak itu, menjadikan orang tertarik gitu. Contohnya begini, ini saya mencoba untuk main seni. Lah ini beniknya saya pindah ke sini aja sudah nggak enak. Atau bukan sudah nggak enak, mungkin karena memang nggak lazim. Ya karena memang karena tidak ada unsur seni tadi. Oh gitu ya. Iya. Terus kancingnya kan kurang 5 atau gimana atau seperti apalah. Jadi itu kalau kita akan kehilangan seperti itu. Jadi misalnya dunia arsitek butuh ilmu seni, dunia fashion juga butuh seni, mau bikin hijab juga butuh seni, hijabnya miring, potongannya meleto juga elek, bikin label juga seni, semuanya seni. Itu dalam artian kalau kita membuat produk, semua pasti unsur seni harus masuk. Maksudnya harusnya memang semua sisi itu harus ada nilai seninya gitu. Iya, saringannya sebenarnya semudah. Kalau tadi saya mengatakan kalimatnya Dr. Muhammad Iqbal seperti itu sebenarnya untuk kita melihat musik itu seperti apa sih yang baik dan tidak. Karena musik itu betul-betul tidak bisa kita lepaskan sampai kiamat. Nggak mungkin musik itu hilang karena musik itu ada unsur dari nada-nada. Nada-nada sedangkan itu Allah ciptakan nada. Do re mi fa sol la si do dan sebagainya itu Allah anugerahkan kepada manusia solmisasi. Bahkan kita ngomong ini kan ada solmisasinya. Ada nada naik turun. Nah, kita qiraah juga katanya hiasilah Al-Quran dengan suaramu kan. Dari situ kan berarti kan kita harus baik. Mahraj salah juga buruk, panjang pendek sudah salah juga buruk. Bahkan semua literasi dari kesenian, jika kita seorang
mukmin itu hanya satu, inkaru bil mungkar itu saja. Itu prinsip dasar. Prinsipnya itu. Pokoknya kalau ada kemungkaran ya kita Ada nggak? tinggalkan. Berarti enggak. Islami enggak? Kan gitu kan? Kalau kita bahasanya itu Islami enggak? Ya belum tentu Islami menurut pandangan kita. Gitu loh. Ini nggak selesai-selesai dari. Iya. Ya, terus itu. jenengan belajar wayang kan dari mana itu? Kok bisa wayang juga? Ya wayang itu hanya sebagai literasi saja. Keilmuan yang kita miliki. Kadang kita berlingkungan dengan ketemu dalang-dalang dan sebagainya. Sebenarnya untuk dalang saya juga tidak bisa. Tapi penyesuaiannya dari basic dasar seni rupa tadi ya, Ya, bisa seni yang betul. lain gitu ya. Karena Sunan Kalijogo membuat hebatnya wayang yang bentuknya manusia yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya secara itu kan mungkar karena dipakai untuk jin dan lain sebagainya. Nah itu Sunan Kalijogo membuat kaki nempel itu sudah bukan manusia, bentuk kepalanya seperti itu bukan manusia, lehernya begitu sudah bukan manusia, tangannya panjang segitu sudah bukan. Jadi di dalam wayang itu sudah tidak berbentuk manusia. Terus kalau seniman ya, apakah semua seniman juga punya visi dakwah itu? Itu sama dengan pedagang. Pedagang itu ada yang visi tidak boleh curang, tidak mengurangi timbangan, sama. Kan prinsipnya ingkaru bil mungkar itu, atau ingkaru bil ma'ruf, atau seperti apa nih? Kalau jenengan punya dedikasi diri memang seni ini memang untuk dakwah gitu ya? Ya ketika itu tidak ada kemungkaran di dalamnya, saya akan lakukan itu ya, masuk itu. Saya akan lakukan. Baik. Luar biasa ini Mas Indrawan ya. Baik, terakhir Mas Indrawan, ini terlalu panjang nanti. Apa kesan Anda, kesan jenengan yang mungkin paling menarik selama ini, selama Anda melakukan dakwah dan seni ini? Mungkin pengalaman yang paling menarik. Pengalaman saya itu semua menarik dan banyak keajaiban-keajaiban di dalamnya. Karena saya memiliki satu prinsip yang mungkin itu sampai mati saya pegang itu. Bagaimana kita meluruskan niat, bagaimana kita mengikhlaskan dan menuluskan jiwa kita terhadap ketidakterbatasan, jadi ke Allah. Semua tidak ada batas. Jadi intinya ikhlaskan luruskan niat, ikhlaskan apa yang sudah kamu lakukan. Di situ sudah keajaiban datang semua. Jadi menurut saya kalau saya sudah niat baik, ikhlas, karena keikhlasan itu yang mampu menembus langit, ya sudah. Itu keajaiban pasti datang, kesan yang indah pasti datang. Kalau keduanya kondisi tidak saya lakukan dan saya lupa, pasti saya terlena dan saya bisa jadi tidak mendapatkan tadi. Luruskan niat tadi ya dengan keikhlasan. Iya, saya tidak mendapatkan pengalaman yang menarik. Ya, berikutnya mungkin yang terakhir ya, pesan terhadap kaum muslimin terkait dengan dakwah, dengan seni, dengan memanfaatkan media-media untuk bagian dari proses dakwah ini. Ya dibuka kesadaran kita sama muslim-muslimat, jangan sampai mudah menghakimi, menjustifikasi bahwa orang itu bisa berubah, orang bisa lebih baik, orang bisa lebih buruk, orang bisa datar-datar saja. Maka di sini adalah jadidu imanakum itu untuk memperbarui iman-iman kita terus lewat berinteraksi dengan para asatid, panjenengan dan lain sebagainya, berinteraksi dengan lingkungan untuk membentuk sesuatu harapan-harapan yang baik, dan tetap saja apapun yang terjadi ingkarul bil mungkar. Masya Allah. Ingkarul bil mungkar. Ya. Dan mungkar ini tidak versi kita. Ya. Tapi versi Allah dan Rasulnya saja. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Indrawan. Luar biasa ilmunya, inspirasinya, dan mudah-mudahan menggugah kita semua bahwa seni, dakwah, dan kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dalam proses perjalanan dakwah kaum muslim ini. Baik, sekian jumpa kita, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam acara Sudut Pandang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.